Lagi nyari bacaan manga? Selamat datang di channel Pabako Web Studio. Di video kali ini, gue bakal ngasih lagi-lagi 2 rekomendasi manga yang karakter utamanya jadi bodyguard dan dengan cerita yang menarik. Buat kalian yang belum tahu manga ini, mungkin bisa masuk ke list bacaan kalian. Oke, apa aja manganya? Yang pertama ada Kindergarten Wars. Dengan latar di sebuah TK, karakter utama yang bernama Rita menjadi guru di sana. Di sini, dia bukan sembarang guru, melainkan mantan legenda assassin yang lagi ngejalanin masa hukuman. Kalau dia bisa bertahan di sana setahun penuh, dia boleh keluar dan bebas. Jadi, dia kayak di penjara gitu. Selain tugasnya ngajar, dia juga ngelindungin murid-murid di sana yang jadi sasaran para assassin. Murid TK di sini bukan anak biasa, tapi anak-anak dari politisi, presiden perusahaan, taipan minyak, dan artis Hollywood. Karena itu, para assassin dikirim oleh musuh-musuh orang tua mereka buat ngebunuh anak-anaknya. Selain pengen keluar dari sana, dia juga punya impian, yaitu punya cowok yang keren. Dan setiap assassin yang datang selalu cowok yang keren-keren. Jadi setiap Rita ngelawan assassin, sebelum ngebunuhnya, dia bakal nanya-nanya pertanyaan sepele yang sesuai dengan seleranya. Kalau jawabannya nggak sesuai, dia bakal langsung ngebunuhnya. Di kelas dengan nama Dandelion ini, Rita ngajar bersama seniornya yang bernama Doc. Dia masuk ke sini karena udah jadi penipu dari kecil. Awalnya mereka nggak suka satu sama lain sampai terjadi suatu kejadian. Ketika Doc selesai dengan kelasnya, di tengah jalan dia bertemu dengan nenek-nenek yang ternyata seorang assassin dan ngebawa banyak anggota. Karena ini dia pun diculik. Sampai di markasnya, Doc yang babak belur ditanya pertanyaan tentang rekannya, tapi dia nggak mau jawab. Para assassin yang kesal langsung mutusin buat ngebunuh Doc. Pas mau dibunuh, tiba-tiba Rita datang dan nyelamatin Doc. Di sini mereka pun bekerja sama ngalahin semua assassin. Karena kejadian ini, Doc pun punya perasaan ke Rita. Kelas Dandelion juga kedatangan guru baru bernama Hana yang ahli di bidang bom. Jadi semua senjatanya itu bom atau granat. Di hari pertamanya, dia langsung minta bantuan ke Rita dan Doc buat nyelamatin kakaknya yang diculik ayahnya sendiri. Doc yang awalnya nolak karena mereka punya chip yang ditanam ke leher buat mengawasi pergerakan semua guru. Karena kepala sekolahnya dengar, dia ngebolehin mereka pergi, tapi cuma 3 jam. Sampai di sebuah pelabuhan, mereka ternyata dijebak Hana. Karena ayahnya bilang kalau Rita mati, Hana dan kakaknya bisa bebas. Tapi ternyata ayahnya menjebak mereka berdua. Ada orang ngejebak orang, malah kejebak orang. Sebelum Hana dan kakaknya terbunuh, Rita datang dan membunuh semuanya, termasuk ayah si Hana yang mencoba kabur dengan helikopter. Kejadian ini ngebuat Hana punya perasaan ke Doc. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apa alasan para penjahat dijadikan guru TK? Gimana nasib cinta segitiga mereka? Kindergarten Wars masih terbit sebanyak 40-an chapter. Dengan karakter yang semuanya penjahat, kita bakal diliatin gimana cara mereka nge-treatment anak-anak. Latar belakang para penjahat yang ironis juga bakal diceritain, yang mana sebenarnya mereka ngelakuin kejahatan karena keadaan sekitar atau terpaksa, bukan keinginan dari hati. Di sini kita juga bakal ngelihat kekuatan yang gokil dari para karakter-karakter yang ada. Terlebih Rita yang bisa nahan serangan musuh cuma modal gunting doang. Wow. Dengan cerita yang unik, karakter yang menarik, dan kelucuan Rita dalam mencari jodohnya, bikin manga ini wajib buat diikutin. Yang kedua ada Akabane Honeko no Bodyguard. Seorang remaja SMA bernama Arakuni Ibuki yang punya tugas menjaga seorang perempuan bernama Akabane Honeko. Cerita bermula ketika Ibuki yang dimintai tolong oleh seorang bos Yakuza bernama Masahito Jingu buat ngelindungin anak haramnya, yaitu si Akabane. Mendengar itu, Ibuki pun kaget. Di sini, Masahito ngejelasin kalau dari kecil dia udah dikirim ke panti asuhan supaya Akabane nggak terlibat di dunia Yakuza. Dan alasan dia minta tolong karena adanya perebutan ahli waris yang terjadi di dalam geng. Anggota Masahito ngira kalau dia bakal ngasih gengnya ke Akabane, padahal dia nggak ada niat ke situ. Sampai di titik bawahannya nyewa para hitman buat ngebunuh Akabane. Secara nggak langsung mereka ngelawan bosnya sendiri. Mendengar itu, Ibuki pun setuju buat lindungin Akabane
Akabane sampai mereka lulus. Ketika Ibuki lagi ngeronda, dia nggak sengaja ngelihat hitman yang berjaga di luar sekolah. Dia pun mengejarnya sampai tiba-tiba hitman itu datang dari belakang sambil nodong pisau dan dibawa ke markasnya. Sampai di sana, Ibuki yang mau dibunuh berhasil lepas dari ikatan. Karena itu, dia mulai ngelawan mereka satu-satu. Pas lagi seru berantem, orang tadi ngeluarin pistol sambil ngancam si Ibuki. Dia bilang kalau mau ngelindungin Akabane, minimal maksimal ngebawa banyak orang. Gak berapa lama, dari belakang Ibuki datang segerombol orang yang ternyata teman kelasnya, dan terjadilah pertarungan sengit antar kedua kubu. Di sini teman kelasnya juga orang suruhan dari Masahito yang udah dipersiapkan dari kecil. Karena masalah ini, mereka pun ditaruh satu kelas buat ngelindungin Akabane dengan keahlian khusus yang digambarkan kayak kartu tarot dimiliki masing-masing orang. Kayak ada yang jago nyamar, jago bikin jebakan, jago nembak, dan lain-lain. Sampai di suatu momen pas Akabane mau ke perpustakaan, ketua dari anggota bodyguard yang bernama Sumihiko Sumijima nyuruh Ibuki buat nemenin Akabane dengan pemikiran bakal banyak hitman yang datang mau membunuh Akabane. Tiba di perpustakaan, dia berusaha ngalihin perhatian Akabane ketika yang lainnya lagi ngelawan para hitman. Tiba-tiba seseorang datang mau ngebunuh Akabane dengan bom yang dia tanam di perpustakaan, dan detonatornya sebuah permen yang ada di mulutnya. Ibuki pun tahu kalau orang itu juga anaknya Masahito bernama Masachika Jingu. Anggota lainnya ngasih tahu kalau ada aturan yang mana nggak boleh ngelawan atau bertarung sesama geng, tapi Ibuki bisa menang melawannya tanpa memukul dengan cara menciumnya. Karena merasa orang yang ngejaga Akabane udah banyak, dia bertanya ke Masahito kenapa masih merekrutnya. Dan Masahito pun menjawab kalau ada yang jadi pengkhianat di antara mereka yang ngasih tahu para hitman posisi Akabane. Jadi Ibuki kayak punya tugas khusus gitu. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Siapa pengkhianat yang udah ngasih tahu tentang Akabane? Gimana cerita percintaan mereka berdua? Dengan cerita yang masih terbit belasan chapter, manga ini punya cerita yang menarik, plot twist yang kedepannya pasti bakal lebih gokil, dan kemampuan para bodyguard yang keren bakalan seru buat dibaca. Percintaan antara Akabane dan Ibuki yang lucu, dimana kalau mereka sebenarnya saling suka, tapi nggak ada yang mau ngaku. Dan cara para bodyguard nyembunyiin pergerakan mereka dari Akabane yang juga nggak kalah lucu, bikin manga ini wajib dibaca. Oke, itu dia tadi 2 rekomendasi manga yang masih baru dan cerita yang bagus juga. Dengan chapter yang bisa dibilang sedikit, 2 manga tadi wajib buat diikutin perkembangannya. Next video, gue bakal ngasih rekomendasi manga dengan genre seinen, misteri, dan mature. Plus ada bunuh-bunuhannya, atau bisa dibilang psikopat kali ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.